Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang selalu menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya alami secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini kami ingin memberikan sebuah amalan tentang kerinduan kepada sang ibunda, mengirim doa suara dari jarak jauh. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallah wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi para sedulur yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin silaturahmi melalui komentar, saya ucapkan matur suwun sangat. Dan yang sudah memberikan sebuah rezeki kepada Saumas 81, saya ucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita menginjakkan tentang amalan, bagaimana caranya mengirim suara dari jarak jauh, ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ketika mengobati kerinduan dirinya dan juga kerinduan sang ibunda. Sebelum itu saya ingin sedikit berkomentar tentang sebuah amalan-amalan itu jangan disamakan dengan sesuatu hal yang berbau kewajiban. Amalan adalah sesuatu metode yang dibuat manusia untuk bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Yang penting dalam amalan itu tidak ada yang menyimpang dalam ajaran Islam itu sendiri. Jikalau amalan itu tidak ada di dalam pulau atau suku dari para sedulur semuanya, bukan berarti itu sesat atau bid'ah. Janganlah menyesatkan suatu amalan orang, janganlah membid'ah-bid'ahkan suatu amalan orang. Allah menciptakan sebuah kalimat lakum dinukum waliyadin. Jika ditafsirkan lebih luas lagi tentang kalimat itu, mengandung arti bahwa amalanmu tanggung jawabmu, amalanku tanggung jawabku. Mari kita saling bertanggung jawab nanti di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dalam amalan itu tidak hanya tidak menyimpang, jangan sampai keluar dari konteksnya jalur Islam itu sendiri. Yang penting aja mangan babi maning lume geti. Jikalau hanya sekadar buka puasa makannya singkong dengan minum air sumur, apakah itu sesat? Cobalah kita lebih bijaksana dalam bersilaturahmi, lebih terhormat, mempunyai sebuah pikiran atau otak yang membedakan manusia itu sendiri dengan binatang yang lain. Oke, para sedulur, kita lanjut. Dikisahkan konon lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Raden Syahid
atau Sunan Kalijogo terdengar hingga ke Istana Tuban, padahal jaraknya sangat jauh. Dari konteks ini, walaupun jaraknya jauh, tapi masih ada unsur di dalamnya, bantuan melalui makhluk Allah yang lainnya, yaitu udara dan tanah. Itu ya sedulur ya. Salah satu karomah ialah tidak hanya suara merdu dari Sunan Kalijogo itu sendiri yang membaca Al-Quran, tetapi saat itu Raden Syahid sambil mengamalkan sebuah amalan yang insya Allah nanti sebelum kita mengajak kepada amalan tersebut, kita saksikan dulu ceritanya. Kerinduan untuk ibunda. Mangga, bismillahirrahmanirrahim. Jangan kau melihat kami lagi sebelum kau bisa menggugah serta meluluhkan nurani setiap insan dengan suara ayat-ayat suci Al-Quran yang kau bacakan. Saat Raden Syahid diusir dari Kadipaten Tuban, sejak saat itulah beliau tidak pernah pulang, bahkan tak pernah lagi hanya sekedar menginjakkan kaki di istananya. Beliau berkelana membantu orang kesusahan di sekitarnya dan mencari guru sejati sebagai bekal hidupnya. Hal itu membuat sang ibu rindu, terlebih saat beberapa perampok pengacau di Tuban berhasil ditangkap. Tak ada nama Raden Syahid membuat sang ibu risau. Bahkan rahasia kala itu yang menyebutkan Raden Syahid berbuat kemungkaran juga sudah terbongkar. Raden Syahid tidak bersalah, hanya saja ada seseorang yang menyerupai dirinya melakukan perbuatan keji tersebut hingga membuat Raden Syahid terusir. Sang ibu benar-benar telah menyesal mengusir putranya itu. Beliau menangis sejadi-jadinya karena merindukan anak yang disayanginya. Sang ibu tak pernah tahu bahwa anak yang didambakannya itu bertahun kemudian sudah kembali ke Tuban. Hanya saja tidak langsung ke istana Kadipaten Tuban, melainkan ke tempat tinggal Sunan Bonang. Untuk mengobati kerinduan sang ibu dan juga kerinduan Raden Syahid itu sendiri kepada sang ibunda, tidak jarang Sunan Kalijogo mengerahkan ilmunya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membaca Al-Quran dari jarak jauh, lalu suaranya dikirim ke istana Tuban. Suara Sunan Kalijogo yang merdu itu benar-benar menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten, bahkan mengguncangkan isi hati Adipati Tuban dan istrinya. Alhamdulillah, sudah kita saksikan tadi para sedulur video yang menceritakan tentang bagaimana kerinduan sang ibu bukan hanya karena kesalahannya terhadap nafsu yang tidak diteliti terlebih dahulu kebenarannya, tetapi kepada sesuatu hal yang menjadikan sebuah takdir bahwa kriteria anak di dalam Al-Quran yang sudah saya jabarkan di konten saya sebelumnya tentang 4 kriteria anak di dalam Al-Quran dan juga 10 weton anak yang membawa rezeki dan mengangkat derajat orang tuanya. Salah satunya adalah ceritanya ini. Ada yang mengangkat derajat kedua orang tuanya. Mangga silahkan dilihat konten saya sebelumnya. Raden Syahid belum menampakkan diri, padahal bukan hanya karena tugasnya yang banyak untuk membantu orang syiar agama Islam kepada tanah Jawa itu sendiri, tetapi diantaranya adalah punya misi menemukan adiknya
yang kala itu sudah menikah. Singkat cerita, pada akhirnya dia kembali bersama adiknya, yaitu Dewi Rasawulan. Tak terkirakan betapa bahagianya kedua orang tua Raden Sahid menerima kedatangan dari kedua putra-putrinya ini. Lanjut, Sunan Kalijogo tidak bersedia menggantikan kedudukan Adipati Tuban. Dia lebih suka menjalani kehidupan yang dipilihnya sendiri. Walau sedikit kecewa, Adipati Tuban agak terhibur sebab suami dari Dewi Rasawulan itu, adik dari Raden Sahid, bukan orang sembarangan. Beliau bernama Empu Supa. Beliau adalah seorang tumenggung Majapahit yang terkenal. Akhirnya kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya, yaitu putra dari Empu Supa dan Dewi Rasawulan. Itu ceritanya para sedulur. Baik, dilanjut ya para sedulur ya. Sekarang kita kepada amalan. Silakan dari para sedulur jika ingin mencatat, siapkan, dan nanti akan saya bantu melalui video dan juga teks yang akan saya tulis di dalam video ini. Mengirim suara atau memanggil sukma bukanlah hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil di dalam dunia ini. Kalau kita sudah mengenal dengan kalimat kun fayakun, arti dari kun fayakun itu sudah tertanam di dalam diri kita. Walaupun jaraknya jauh, kembali lagi tadi seperti awal, ada udara, ada tanah. Zaman dahulu, leluhur kita mengajarkan tentang kontak batin dengan seseorang yang dekat dengan kita. Bisa istri, bisa suami, pasangan, kekasih, atau anak kepada orang tua, atau sebaliknya orang tua kepada anak. Dengan cara-cara yang memang sedikitnya sedulur sudah tahu dan sudah pernah lihat di dalam film-film kerajaan kolosal Indonesia, terutama Nusantara ini, yaitu ada kendi, ada air dan juga kembang-kembang. Biasanya itu ada film di Nenek Lampir atau film apa itu memanggil melalui media itu. Nah, itu ada benernya juga. Dan dari situlah terciptanya suatu handphone. Bisa jadi para sedulur. Video call itu zaman dulu udah bisa video call dengan cara media kayak begitu para sedulur. Ini untuk bercandaan ya, tapi kalau dipikir-pikir nenek moyang kita, leluhur kita hebat juga, karena bisa menjadi suatu motivasi terciptanya suatu namanya alat seperti kita pakai saat ini para sedulur. Maaf batuk sedulur. Oke ya, caranya adalah Bismillahirrahmanirrahim dibaca 3 kali. Lalu istighfar dibaca 3 kali juga. Lalu dilanjut dengan syahadat 3 kali. Lalu dilanjut dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 3 kali. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 3 kali juga para sedulur. Kemudian membaca tawasul. Liridho ilahi ta'ala al-fatihah 1 kali. Lalu dilanjut dengan ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad. Mau pakai Saidi, mau tidak, silahkan. Baca al-fatihah, kirim 1 kali kepada kanjeng Nabi. Lalu dilanjut dengan wa ilah hadrati Syekh Abdul Qadir ala Jalani Qadir sallallahu sirahu. Al-Fatihah 1 kali. Lalu wa khususon ilahu ruhi wa jasadi
sebutkan nama orang yang dituju, misalkan orang tua, kekasih, istri, suami. Jangan lupa bin atau bintinya, yaitu nama ayah kandungnya. Lalu kirim Al-Fatihah. Lalu dilanjut dengan wa khususan ruhi wa jasadi sohibil hajat. Dibaca nama sedulur sendiri dan juga jangan lupa bin atau bintinya, ayah kandungnya. Kalau binti buat perempuan, kalau bin buat laki-laki. Lalu dilanjut dengan mengirim Al-Fatihah. Lalu wirid ya Fatah 108 kali, ya Fatah 108 kali. Lalu ya Latif 129 kali. Dibaca setelah sholat asar dan setelah sholat isya. Dilanjut kalau dulu. Seperti yang tadi diceritakan, ada medianya tidak? Ada. Tapi di sini mau disiapkan atau tidak media ini tergantung dari sedulur. Baca itu saja juga gak jadi masalah. Tapi kalau mau dilengkapi dengan media yang saya sebutkan sekarang, ya nggak jadi masalah. Media yang harus disiapkan adalah, yang pertama adalah gentong atau periuk. Atau kalau nggak ada itu, ya baskom lah, kalau bahasa Cirebon sih baskom gitu. Kalau sebenarnya dari plastik nggak jadi masalah. Lalu daun kimpul besar atau daun sente. Lalu air sumur. Jadi 3 media itu ya, gentong, terus daun kimpul besar atau daun sente, dan juga air sumur. Caranya gimana? Isi air sumur ke dalam gentong, lalu secukupnya saja, jangan sampai berlebihan, setengahnya saja. Kemudian sedulur jongkok atau sila di depan gentong tersebut sambil memusatkan pikiran atau konsentrasi. Bayangkan bahwa sedulur melihat sosok orang yang dituju, yang ingin sedulur kirimkan suara atau memanggil sukmanya dalam gentong tersebut. Sambil membaca, daun kimpul diletakkan di depan mulut sedulur seperti kayak mau meniup trompet. Lalu panggil nama orang yang dimaksud sebanyak 3 kali, lalu lafalkan zikir ya Fatah dan ya Latif sebanyak 111 kali pada sedulur. Paham ya? Kalau belum paham nanti silakan di komen saja, kita lanjut untuk melengkapi kekurangan pahaman ini. Lakukan secara kontinu dan konsentrasi penuh. Semoga bermanfaat bagi para sedulur di seluruh Nusantara. Itu saja para sedulur yang bisa saya berikan di kesempatan malam hari ini. Bagi para sedulur yang sudah subscribe, like, dan selalu silaturahmi dalam hal komentar, dan juga memberikan rezekinya kepada Saumas 81 dengan cara mengklik super thank. Saya secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur diganti oleh Allah secara berlipat-lipat. Amin amin ya robbal alamin. Sudah pamit para sedulur, mohon ampura jika ada salah kata, munalan muni pula mohon ampura sedalam-dalamnya. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.